satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah titipkan kepada saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Kita ambil di dalam Matius 24 ayatnya ke-37 sampai 44. Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa dulu. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur, berterima kasih kalau sore hari ini Engkau sudah izinkan kami anak-anak-Mu untuk datang di dalam ibadah sore ini. Dan sekalian di depan kami ada tubuh dan darah Yesus yang harus sebentar kami makan dan kami minum. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan dengar firman. Kami percaya firman ini adalah Engkau sendiri. Dan firman ini akan menasihati kami, mengajar kami, menegur kami, mendidik kami. Agar supaya kami seperti Engkau. Tuhan tolong jamah kami semua hati-hati ini agar supaya kami mau benar-benar merenungkan kebenaran firman. Kami tidak mau menolak firman, tapi kami mau merenungkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kami. Percaya Tuhan, kalau kami mau mendengar firman Tuhan dan melakukan, hari lepas hari ada kemunculan dalam hidup kami. Hari lepas hari ada keberuntungan dalam hidup kami. Tetapi kalau kami mendengar firman dan kami tidak mau melakukan, hari lepas hari ada kematian dalam kehidupan kami. Ada kecelakaan, ada maut yang kami hadapi. Terima kasih. Ulangan 30 ayatnya ke-14, 15 dan 16. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tolong Saudara Kesia panggil Lindung, suruh duduk di sini. Ya, Saudara Lindung sudah lari ke belakang, suruh dia duduk di sini. Ya, tidak biasa tidak pakai, suruh dia duduk di sini. Hah? Ya, sebab itu penting sekali anak-anak zaman sekarang, sebab sekarang anak-anak ini mau tidak mau, mereka mau dengar firman Tuhan dan tidak. Kita sampaikan saja. Mungkin puji Tuhan, kasih karunia Tuhan berikan, dia dengar, dia sadar, dan dia akan menjadi orang yang baik. Tetapi kalau kita dengar firman Tuhan, kita tidak mau melakukannya, jadi hidup kita seperti apa yang dikatakan Ulangan 30 ayat 14, 15 dan 16. Kalau tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan, maut, kecelakaan, kematian ada dalam kita. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan dan kita renungkan dan kita jalankan, ya, keberuntungan demi keberuntungan, kemujuran demi kemujuran itu ada di dalam Ulangan 30 ayat 14, 15 dan 16 seperti tadi pagi firman Tuhan yang disampaikan. Nah, pagi sore hari ini mari saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membaca di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelumnya, air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah hal kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Di 43, tetapi ketahuilah ini, jika
tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sekali lagi saya baca di dalam ayat 4, sebab itu hendaklah kamu, Herman, jemaat Tuhan, juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu seorang hamba Tuhan, apalagi seorang gembala yang mempunyai hati kepada jemaat, dia mau menyampaikan, dia merenung-renungkan, dia berdoa dan dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Dan gembala itu dia tahu domba-dombanya. Dan dia mulai merenungkan, dan disitulah Roh Kudus mulai ingatkan, engkau sampaikan ini, engkau sampaikan ini. Nah, pada waktu disuruh sampaikan, hati itu ada damai, hati itu ada sukacita. Pada waktu kita sampaikan, itu enak. Tetapi kalau kita sampaikan dengan tujuannya, bukan tujuan yang benar, kita menyampaikan untuk pukul kiri, pukul kanan, hati itu tidak ada damai. Tapi seorang gembala, kita melihat tadi video, ya, dia kepada domba. Domba yang benar itu sudah diajar sama gembala, dia tahu suara gembalanya. Tapi kalau gembala bukan gembala, domba tidak mau. Nah, inilah akhir zaman. Minggu lalu kita berbicara, ada satu saat malaikat Tuhan datang ke dunia bersama dengan Tuhan. Ya, di situ dia akan memisahkan, seperti gembala memisahkan kambing dan domba. Ingat ya. Domba itu dengar-dengaran. Apa yang disuruh disampaikan, dia lakukan. Sedangkan kambing tidak mau. Dia lawan, dia berontak. Nah, di depan kami ada tubuh dan darah Yesus yang sebentar kita makan. Dan kita bisa merenungkan. Saya bisa merenungkan. Saya ini kambing apa domba? Tidak semua seorang hamba Tuhan berdiri di atas mimbar ini. Dia adalah domba. Tidak semua. Banyak juga hamba Tuhan upahan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita boleh merenungkan. Kalau kita domba, kita jadi anak yang dengar-dengaran. Taat, setia. Kita sudah lihat video itu. Tidak satu kebetulan. Satu orang tua kita, Bapak Toga Sirait, dia kirim ke grup. Saya buka, saya lihat. Benar ya. Ini kan Yohanes 10 ayat 14. Domba yang benar. Ya, dia tahu suara gembalanya. Gembala yang benar, dia tahu anak-anaknya. Tapi sekarang akhir zaman ini sudah tidak seperti itu lagi. Hidup ini sudah amburadul. Dosa betul-betul seperti pada zaman Nuh. Ya, kawin mengawini. Hidup tipu muslihat kiri kanan. Kejahatan di mana-mana kejahatan. Kenapa? Kesulitan demi kesulitan. Tuhan izinkan. Sehingga pikiran kita ini udah kacau semua. Jadi kedagingan ini yang main. Saya teringat 20 sekian tahun saya melayani. Awal-awal saya melayani. Jemaat-jemaat Tuhan. Mereka masih cinta mula-mula. Nurut mereka. Taat mereka. Tapi sekarang ini sudah tidak ada lagi. Ya, padahal nasihat daripada gembala itu penting sekali. Apalagi gembala yang punya beban kepada jemaat. Dia punya kepingin sekali menasihati jemaat, kadang dipanggil, tidak mau. Tidak mau. Ya sudah, inilah akhir zaman. Padahal gembala juga panggil, kadang mau memberkati. Memberkati apa? Memberikan wejangan. Memberkati apa? Mungkin mau dikasih beras. Memberkati apa? Mungkin mau dikasih ikan. Mau memberkati apa? Mungkin dikasih ini. Ya itu urusan duniawi. Tetapi gembala mau panggil karena ada tujuan. Mau memberkati kepada jemaat.
Berkat itu bukan tanda kutip jasmani saja, mau menasihati. Tapi ada sekarang sudah tidak mau. Maka itu Tuhan katakan, gembalalah kawanan domba yang ada kepadamu. Jangan kamu paksa. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Nah, sore hari ini kita belajar. Ada satu nasihat supaya jemaat ini berjaga-jaga. Ini berupa satu nasihat. Saya menasihati istri saya menasihati anak-anak saya. Ya, kalian harus berjaga-jaga di dalam hidup ini. Hidup senantiasa hidup di dalam kekudusan. Jangan kita hidup di dalam keduniawian yang hidupnya sudah tidak benar. Hidup takut akan Tuhan. Percaya kalau kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam takut akan Tuhan, kita punya hidup pasti dijaga sama Tuhan. Saya senantiasa menasihati anak-anak kita. Dan juga saya menasihati kepada jemaat. Ya, mungkin saya menasihati anak saya, mungkin mereka mau dengar. Mungkin saya mau menasihati jemaat, ada yang mau mendengar. Tapi ada juga yang tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar, ya sudah, kita mau berbicara apa lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini ayatnya yang ke-37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawini, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman Nuh kita tahu, di dalam Kejadian 6 itu manusia yang begitu banyak diizinkan Allah mereka lahir di muka bumi. Tapi mereka di situ kawin mengawini, tidak peduli ini istri siapa, tidak peduli ini perempuan siapa, mereka kawin mengawini terus. Mau lakukan kejahatan-kejahatan, mereka berpikir wajar, lakukan semua seperti itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan tidak senang. Mereka lakukan semua pada waktu itu, kejahatan demi kejahatan. Sehingga Tuhan izinkan ada satu orang yang menerima kasih karunia daripada Tuhan. Siapa? Nuh. Menerima kasih karunia daripada Tuhan dari sekian banyak orang itu. Nuh menerima kasih karunia daripada Tuhan. Dia tidak lakukan kejahatan seperti orang-orang pada zaman itu. Dia tidak lakukan. Sehingga Allah tahu bahwa Nuh ini adalah orang yang benar. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang saleh. Orang yang dengar-dengaran. Tuhan pakai hidupnya. Tuhan suruh kepada Nuh, bangunkan bahtera. Yang tidak mungkin. Tapi Tuhan suruh kepada Nuh. Tetapi Nuh tahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan firman Tuhan seperti pada zaman Nuh. Sekarang juga seperti ini. Ada berapa banyak orang-orang yang saat ini hidup tidak takut sama Tuhan. Anak-anak Tuhan melayani, tetapi hidupnya tidak takut akan Tuhan. Tujuan melayani mereka, semua tujuannya hanya fulus, hanya uang. Tujuan motivasinya semua seperti itu. Tapi pagi sore hari ini, ada satu nasihat daripada Tuhan untuk kita. Kita jangan seperti nenek-nenek moyang kita pada zaman itu. Nuh sudah datang menasihati mereka, berbicara mereka supaya mereka bertobat. Mereka tidak mau. Bahkan mereka mengejek kepada Nuh. Mereka mengolok-ngolok kepada Nuh. Nuh angkat tangan, saya tidak bisa berbicara kepada orang-orang ini. Bahkan waktu Nuh sedang bekerja, apa yang Tuhan embankan kepada Nuh membangun sebuah bahtera, mereka mengejek.
Kok bangun batra, bangun kapal, orang bangun di pinggir laut, tapi dia bangun di atas gunung. Ini orang-orang bodoh. Tapi Nuh tahu karena Tuhan yang suruh. Nuh lakukan semua dengan setia. Yang tidak mungkin, dia lakukan semua dengan mungkin. Tetapi orang-orang ini mengejek dia. Nuh sudah suruh, sudahlah kamu jangan mabuk-mabukan. Betul perempuan-perempuan yang cantik-cantik yang ada di sini. Jangan kamu mengawini terus. Ambil orang-orang yang ada. Sudah menikah lagi. Pokoknya di situ. Hidup di dalam dosa. Seperti ini. Dikatakan. Kita harus berjaga-jaga. Seperti ini juga. Manusia zaman sekarang. Di mana-mana. Ya, anak-anak Tuhan melakukan semua yang tidak benar. Tadi sebelum ibadah ada satu orang kaya. Dia telepon kepada saya. Dia bilang, Bapak pendetaku yang baik. Karena beberapa saat yang lalu dia berbicara kepada saya, bolehkah kamu memberkati teman saya, orang Kuala Lumpur. Ya, dia mau menikah di gereja, bolehkah kamu memberkati? Saya mau jawab apa? Tentu saya jawab dengan hikmat. Ini yang minta sama saya orang kaya. Kan lumayan. Kalau saya mau mata duitan, saya bilang boleh, bawakan ke sini. Habis itu kau bayar sama saya uang sekian banyak. Tapi waktu dia bilang bolehkah? Yang lalu dia sudah ngomong, saya bilang dengan kasih, tolong ketemukan dulu dengan saya berbicara. Nah tadi dia telepon sama saya, kapan Pak? Ini orangnya sudah ada, mau ketemu dengan Bapak. Tentu saya bilang, bukan jemaat yang kami tidak kenal, tidak bisa kami melayani. Tapi ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan berani. Yang penting wani piro. Kadang Tuhan sudah dijualkan seperti itu. Wani piro. Kalau kita benar, kita jalankan. Seperti tadi pagi, tolong doakan. Saudara Andre ini dan Catherine tanggal 27 bulan 6 akan masuk di dalam pernikahan kudus. Saya juga berdoa. Tuhan, anak saya ini, mereka ini akan masuk di dalam pernikahan kudus. Kan tidak mungkin saya yang memberkati mereka, saya bapak. Orang tua, kan tidak mungkin. Andre sudah ngomong, rencana pakai di sini, pakai ini. Saya berdoa. Saya bilang saya punya guru ada. Ya, yang dulu guru kami, gembala saya. Karena saya tahu kehidupannya, hidup di dalam kekudusan. Sudah tahu, oke, tanggal sudah oke, saya angkat telepon. Tapi sebenarnya saya harus punya satu aturan, saya datang dulu sama dia. Kita kan jadi manusia kan punya aturan. Saya datang kepada dia. Tapi saya bilang, saya pesan dulu. Om, Andre tanggal 27 bulan 6. Kalau diizinkan Tuhan, mereka akan masuk di dalam perkawinan di gereja. Dia tanya, pasangannya? Dia tanya itu dulu. Ya, pasangannya sudah lama ada di gereja, melayani. Dia diam. Puji Tuhan. Saya senang. Dia ngomong. Si orang hamba Tuhan kan pasti punya marifat. Saya senang. Sampai 3 kali dia ngomong, saya senang. Apakah bro mau pakai gereja kami di sini? Karena hamba Tuhan ini tidak pernah dia keluar. Undang dia khotbah tidak pernah. Karena dia duduk, dia stay, dia jaga dombanya. Ya, gembala yang benar, dia tahu domba-dombanya. Tapi dia pikir, tidak mungkin datang di sini. Bagaimana jemaat? Brur juga kan ada gereja. Oke, tidak apa-apa. Doakan saya supaya saya sehat, saya bisa datang. Doakan saya. Oh ya Om, terima kasih.
Jadi saya sudah bilang, dia orang yang dalam kebenaran, dia lakukan kita kepingin. Kalau kita dalam kebenaran, kita memberkati orang kan benar jadi berkat. Maka itu saya bilang sama saudara Andre, bikinkan surat. Betul saya sudah berbicara dengan dia. Waktu itu saya ngomong sama Andre, kamu berbicara sama Om Yusuf? Andre bilang, tidak Papa, bukan bagian saya berbicara. Papa berbicara lebih menghargai. Kita jadi orang harus bisa menghargai. Bukan saya yang berbicara, Papa yang berbicara. Ya, jadi kadang kita ini mau berbicara dengan gembala kita suruh orang atau kita diam-diam kita lari, tidak mau berbicara. Papa yang bicara, saya berbicara. Dan dia bilang, baik. Saya bilang, bikinkan surat. Dia tidak omong sama saya untuk bikinkan surat, tapi saya bilang, Andre, bikinkan surat dan kita bawa ke sana. Minta dengan hormat agar supaya nanti tanggal itu jam berapa Om bisa datang ke tempat ini memberkati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, zaman sekarang ini sudah langka sekali orang yang melayani Tuhan, melayani di dalam kekudusan. Langka sekali anak-anak Tuhan hidup di dalam kekudusan, langka. Tapi banyak yang datang duduk ke gereja. Tapi untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, langka sekali. Maka itu saya ini berbicara. Dan saya harus melakukan. Saya bilang, bikinkan surat. Andre, kamu berbicara? Langsung tidak. Bukan saya yang harus berbicara, Papa yang berbicara. Saya berbicara itu, saya coba, saya mau melihat bagaimana. Maka itu Bapak Ibu, mari kita jadi anak-anak Tuhan. Sebab sekarang akhir zaman ini, yang jahat tambah jahat. Yang baik sedikit sekali yang baik. Yang kaya tambah kaya. Yang susah tambah susah. Tapi kita jadi anak Tuhan. Yang hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita tidak perlu takut. Kita jalan di dalam kebenaran. Kita taat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita lakukan. Maka setiap hari kita akan menghadap dengan hari yang keberuntungan. Coba kita melihat dulu. Ulangan 30 ayatnya yang ke-14. Coba dibukakan. Ulangan 30 ayatnya ke-14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hati untuk dilakukan. Memang firman ini sangat dekat sekali di dalam hati kita. Maka itu kalau kita berkata, kita jaga sekali. Berkata jadi berkat, ya berkat. Berjadi tidak jadi kutuk, ya jadi kutuk. Tapi kita melihat lanjut yang kedua. Terus, ya ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tuhan bilang, ingat, aku perhadapkan kita pada hari ini. Ya. Menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Ada kematian dan ada kecelakaan. Jadi setiap hari kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Maka itu pagi-pagi kita ajakkan kepada jemaat. Ayo jemaat, kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Gereja adakan ibadah Zoom. Ayo kita datang kepada Tuhan. Jalankan apa yang Tuhan pesankan kepada kita pagi hari ini. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Ayatnya yang ke-15. Tuhan pesankan kepada kita ayat ke-16 coba. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Kalau kita mengasihi Tuhan Allahmu, dikatakan karena pada hari ini aku memerintahkan. Kita mau taat dah.
kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan apa? Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapan, peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tuhan perintahkan supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Hari ini Tuhan perintahkan supaya kita hidup ini takut akan Tuhan. Tuhan janji, kalau kita hidup takut akan Tuhan, hidup kita ini sudah diatur sama Tuhan. Setiap hari ada keberuntungan demi keberuntungan. Banyak orang sekarang ini, mereka udah lari dari Tuhan. Ya, ke gereja lah, ke gereja. Tapi jangan fanatik. Lebih baik kita kejar ini dunia. Berapa hari yang lalu saya ketemu satu jemaat. Saya bilang, katanya kamu sekarang sudah jauh daripada Tuhan. Mau masuk ikut orang lain. Ya, maksudnya agama lain. Hehehe, dah mungkin katanya. Ya, tapi saya bilang kamu ke gereja, tugasmu saja kamu tinggalkan. Hehehe, dia jawab dengan tertawa. Ya sudah, saya pikir bicara dengan orang ini sudahlah. Benar tugas pagi-pagi tadi. Karena ada mungkin orang mau kasih uang sama dia, dia tinggalkan semua. Makanya tadi saya tanya, bagaimana? Oh, belum datang. Oh, orang ini tidak usah dibicarakan. Karena iblis ini mengaum-ngaum, mencari orang yang siap ditelan. Kalau kerohanian kita tidak baik, hancur kita. Hancur kita. Maka itu Bapak Ibu, dikatakan di dalam firman Tuhan, dosa-dosa akhir zaman persis pada waktu zaman Nuh. Begitu banyak. Sudah diomongi. Dari orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Siapa? Nuh. Menasihati. Mereka tidak mau. Mereka menghina. Mereka marah dan lain-lain. Kenapa? Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Coba mereka tahu bahwa nanti kalau mereka lakukan begini, nanti orang berpikir, untuk apa ya? Tuhan suruh Nuh membangunkan bahtera. Untuk apa ya? Tuhan suruh membangun bahtera. Oh, nanti kalau bahtera sudah selesai, Tuhan akan kirimkan hujan. Dan hujan nanti itu 40 hari 40 malam naik ke atas gunung. Dan kapal itu bisa terapung. Bahtera itu bisa terapung. Yang ada di bawah muka bumi semua dibunuh mati semua dengan air. Kebanjiran. Coba kalau mereka tahu, mereka mungkin mereka bertobat. Tapi karena mereka tidak tahu, umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Tapi sekarang kita Bapak Ibu, kita ini kan tahu. Akhir zaman ini, nanti Tuhan Yesus akan datang bersama malaikat untuk menjemput kita. Kita kan tahu. Maka Tuhan bilang apa? Kita harus berjaga-jaga. Sebab dunia di luar ini kacau. Anak-anak Tuhan sekarang sudah tidak memikirkan itu. Mereka bagaimana berusaha melasatkan daging. Kemarin dulu saya ketemu waktu kami ada pertemuan keluarga. Ada pertemuan keluarga, ada di antara anak Tuhan yang ikut masuk di dalam situ. Mereka mulai berbicara, dia bilang, ini engkau punya anak, umur berapa? Umur 40, anak laki. Oh ya, mau ya, saya kasih kenal. Dia tanya, kaya anda? Anak laki sudah umur 40, dia tanya, kaya anda? Ini anak Tuhan, satu gereja yang besar di Surabaya. Mau enggak saya kasih kenal? Dia tanya, kaya anda? Oh kaya. Saya pikir ini gila ini. Kok anak Tuhan? Kok mau cari pasangan? Kok cari yang kaya? Kalau kaya takut akan Tuhan, enggak apa-apa, enggak salah. Tapi kalau kaya tidak takut sama Tuhan, bagaimana? Mau? Oke. Ya sudah. Saya tanya lagi sama dia.
Kamu mau saya kasih kenal. Persis waktu itu orang itu, tolong dengar ya. Persis waktu itu ada orang ini saya yang kenalkan mereka menikah. Suami istri pada waktu 41 tahun yang lalu, saya yang orang Cina bilang jadi boilang. Jadi penengah yang satukan mereka. Saya bilang, sudah nanti kamu tak kenalkan sama saya. Kaya, karena dia gila, saya ikut gila. Kaya, saya bilang, nanti kalau kamu dengan dia, ini anak perempuan, kamu dapat rumah di Geraha Family. Dia punya rumah ada 20 lebih biji. Senang, kaya, mau, dia kejar sama saya. Zaman sekarang macam begini. Tapi waktu saya kasih tahu, ini perempuan sudah umur 39. Apa dah bisa ada yang lebih muda lagi? Dia bilang. Ini anak Tuhan. Tuhan bilang kita harus dapat pasangan hidup yang sama-sama takut Tuhan. Seiman. Bukan iman KTP-nya, iman rohani kita. Takut sama Tuhan. Itu yang benar. Tetapi zaman sekarang ini sudah seperti macam begini. Kemarin hari Sabtu, selesai saya olahraga, saya lihat di bawah. Di Shangri-La Hotel. Loh, ini kok ada pesta apa ini? Kok dibikin meriah sekali. Sudah didekor. Dan saya tanya kepada orang ini ada acara apa? Oh, malam Imlek kan. Katanya, oh malam Imlek. Berarti orang-orang ini datang sini. Tapi waktu saya keluar dari olahraga ini, dari mandi, orang ini ngomong sama saya, mohon maaf Pak. Ini mau adakan lamaran. Lamaran saja begitu top. Saya hanya berpikir, ada orang, kita akan lihat tidak semua dia kaya. Mungkin dia punya bisa pakai uang bank sekian banyak, dia ambil uang bank untuk pakai lakukan seperti ini. Tapi okelah, terserah, kita tidak boleh menjudge mereka. Tapi apakah mereka nanti dipersatukan itu, mereka bisa cocok? Inilah anak Tuhan zaman sekarang ini. Maka itu malam hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mengikuti Tuhan. Kita berusaha menjaga kehidupan kita. Firman yang saat ini kita dengar mengarahkan kepada kita agar supaya kita hidup di dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan, beriman kepada Tuhan, jalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Seperti tadi pagi saudara Andre sampaikan, saya renung-renungkan, iya ya, kalau kita mau taat sama Tuhan, hidup kita setiap hari akan beruntung. Ya, bukan buntung, beruntung. Apa yang kita kerjakan berhasil dan beruntung. Dan senantiasa ada jalan keluar, ada jalan keluar, ada jalan keluar. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan, kita abaikan, kita halaukan semua. Tuhan bilang kita akan diperhadapkan dengan kematian. Mati rohani, mati jasmani. Dan hidup kita ini ya, bukan baik lagi, tetapi tidak baik. Tinggal sekarang bagaimana kita jadi anak-anak Tuhan, dengar firman Tuhan. Mau kita lakukan apa tidak. Maka itu Bapak Ibu, dikatakan di sini, sebab sebagaimana ayat 38, mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Dengan demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia datang, Tuhan bijak mengatakan ada kesukaran demi kesukaran. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah hari-hari yang ketiga terakhir ada kesukaran-kesukaran. Tuhan, kenapa kau jahat? Kau izinkan kesukaran demi kesukaran ada. Sampai kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan izinkan kesukaran itu supaya kita datang sama Dia. Kita tersungkur di bawah kaki Tuhan.
Bukan Tuhan izinkan kesukaran ini supaya kita lari daripada Tuhan. Itu tantangan untuk kita. Kesukaran ini kita datang sama Tuhan sambil kita tenang. Kalau kita sudah datang sama Tuhan, kita tenang. Waktu kesukaran datang, kita tenang, hati penuh dengan damai. Kita bisa memecahkan masalah itu dengan tenang. Tuhan izinkan kita datang sama Tuhan, cari Tuhan. Bukan kita lari, tidak, cari sama Tuhan. Andre mengatakan kepada saya, Papa, saya menikah, saya tidak mau ganggu Papa. Ya, biarkan saja kami jalankan. Tapi kan saya sebagai seorang Bapak, tidak mungkin saya bisa begitu. Saya tanya terus sama dia. Saya bilang, saya punya anak-anak di gereja, beberapa yang saya sudah izinkan, saya nikahkan mereka, saya berikan semangat mereka, saya bisa berbuat sesuatu. Masa saya punya anak sendiri saya tidak lakukan? Saya tanya, bagaimana? Engkau sudah menghubungi restoran dan lain-lain. Rencana kami dari gereja selesai, sudah. Dari gereja saja cukup. Tapi Andre bilang tidak, berunding dengan keluarga Pak Budi, ya sudah, ada apa-apa, mau bikin sedikit juga ada apa-apa, ucapan semua, ya ada apa-apa. Keluarga semua dari pihak keluarga saya, pihak keluarga istri saya udah teriak semua. Kami harus datang. Ya sudah, tidak apa-apa, bikin. Saya tanya, berapa anggaran yang kamu? Sekian. Andre bilang, sudah Papa jangan pikir. Pokoknya Papa tidak usah jual mobil. Jangan sampai menikah jual mobil. Tidak. Tapi saya harus pikir. Mau anak saya menikah. Daripada Cifung bilang anak satu-satu laki bikin gede-gedean. Tidak, saya bilang. Yang penting berkenan sama Tuhan. Ngapain kita bikin gede-gedean? Habis itu selesai dikejar debt kolektor. Siapa yang mau? Tidak. Jadi dengan ada di situ saya mulai beriman. Saya mulai duduk di bawah kaki Tuhan. Saya berdoa tadi, Tuhan, saya punya anak nanti bulan 6 mau menikah. Ya. Masa engkau sudah panggil saya melayani, kami sudah lama, masa engkau tidak siapkan? Masa saya punya anak-anak yang lain semua sudah menikah, engkau izinkan saya ada di tengah-tengah mereka, sudah bisa berjalan dengan baik. Masa anak saya kandung tidak bisa, Tuhan? Ya, Tuhan bilang benar. Saya harus datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada Tuhan tetapi saya tidak jaga hati saya. Saya jaga hati saya. Jangan saya ada di dalam hati yang tidak benar. Hati yang jahat. Hati yang syirik. Hati yang tidak benar. Hati yang dan lain-lain. Penuh dengan kejahatan. Tidak. Tuhan tidak mendengar. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan, anak saya. Itu adalah satu pergumulan juga. Mau menikah. Saya berdoa, saya serahkan. Kemarin kakak saya tanya, sudah siap dana? Saya berbicara dengan kakak saya. Bukan saya minta sumbangan, tidak. Saya cuma pesan mereka, tanggal sekian. Tadi Ibu Gembala sudah ngomong. Ada teman saya dekat sekali. Dia ngomong sama Ibu Gembala, dia ngomong sama Andre. Andre, kamu kalau mau menikah dari jauh hari kau ngomong memang ya, supaya tante atau om bisa siap tanggal itu untuk datang. Nanti saya suruh jemaat semua dari sini, khusus jemaat. Jangan kita bawa satu kampung, jangan. Ya, khusus jemaat-jemaat. Ayo. Selesai ibadah, nanti tidak apa-apa, pergi. Nanti restoran kita akan tunjukkan. Ya, jangan bawa satu kampung, jangan, tidak boleh. Ya, tapi khusus jemaat datang. Ikut mendoakan. Saya ngomong sama Ibu Gembala tadi. Saya ngomong kepada jemaat seperti ini salah apa tuh? Oh tidak dong. Kamu ini kan gembala, anakmu yang mau menikah. Supaya apa? Jemaat ikut berdoa. Tadi saya ngomong sama anak saya, suster ini.
Suster, kamu nanti kalau sudah punya pacar, tunjukkan omnya. Jangan kau cari orang-orang yang ada di sana itu, yang kepala batu, sakit kau punya kepala. Ya, karena sudah kepala batu. Jangan kau cari yang benar-benar supaya anyam. Banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak masalah. Temannya Kesia, Arnaldi, setiap ibadah saya pasti suruh sama dia, saya kasih kuliah, pengalaman-pengalaman hidup, bagaimana jadi manusia. Tadi saya bisa berbicara kepada dia, karena dia bilang begini waktu dia hitung. Saya bilang, Kesia, suruh Naldi ikut hitung juga uang persembahan. Waktu hitung persembahan dia bilang, kok ake sebu nih, dia bilang begitu. Ya memang tidak apa-apa, kita bukan cari uangnya. Kok ake sebunya, tahu ake sebunya, kok banyak seribunya. Ya tidak apa-apa, saya bilang. Jadi ini uang mau kemanakan gitu. Saya bilang ini uang ini untuk kita kasih untuk pelayanan panti. Cukup, tidak cukup saya bilang. Ini tidak cukup, jadi bagaimana? Saya buka saya punya rekening, kan malu. Saya bilang, kamu kalau lihat saya, gayanya saya, kira-kira anak Andre ini mau menikah, kira-kira kamu tahu saya punya dana sekarang ada berapa? Kalau orang belum tahu saya kan dia jawab saja. Dia langsung ngomong sekian ratus juta ada. Wah, amin saya bilang. Saya buka kecil, saya lihat. Dia lihat. Lu 500.000. 500 rupiah ini atau 500.000? Ya ini saya bilang saya punya uang. Jadi gimana? Wah mungkin susu ini ada simpanan. Saya bilang masa saya harus bohong dengan kamu? Tidak ada uang, saya bilang ada uang. Jadi bagaimana ini hidup? Kalau kau lihat hidup saya ini bagaimana? Lo hidup, saya lihat susu punya hidup ini orang atas. Ya kenapa? Karena saya ada Tuhan. Kalau kau lihat di rekening saya, ini 500.000 atau 50.000, dia pikir ada 500 juta. Ini 500.000 atau 500 rupiah. Ya itulah yang kau lihat, saya bilang. Tapi kenapa kau tenang? Karena ada Tuhan di dalam hidup saya. Saya hidup di dalam satu kebenaran sehingga saya tenang. Maka itu jemaat Tuhan. Kalian sebenarnya tidak perlu susah. Karena Tuhan yang kita sembah ini, Tuhan yang hidup. Taati dia. Apa yang dia perintahkan sama dia, lakukan dengan sukacita. Jangan kita hanya bersungut, kita berontak, kita tidak mau taat, tidak mau setia. Kepala kita pusing nanti. Atau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak panas, tidak dingin. Seperti jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu adalah jemaat yang kaya-kaya. Mereka tidak panas dan mereka tidak dingin. Tuhan bilang aku muntahkan mereka. Maka itu Bapak Ibu, Tuhan minta kepada kita. Di dalam hari-hari yang terakhir ini, kita lebih ekstra hati-hati. Jangan jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Carilah dia. Setiap pagi carilah dia. Kalau kita bisa seperti itu, Bapak Ibu, yang untung itu kita. Sebab zaman sekarang sudah banyak orang sudah tidak mau dengar. Seperti tadi saya katakan. Orang ini ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Melayani Tuhan. Pada waktu itu saya berbicara. Karena ada teman saya atau saudara ngomong begini. Untung di tahun 2005 saya bekerja. Saya kumpul uang. Sekarang Tuhan izinkan saya sakit kanker. Dan saya bisa pakai uang ini untuk pergi bolak-balik Kuala Lumpur, bolak-balik Singapura. Untung dia bilang. Saya bekerja, saya simpan uang ini dan sekarang saya sakit, saya bisa pakai. Saya jawab sama dia, kenapa kamu begitu bodoh?
Kau kerja setengah mati itu uang untuk kasih sama rumah sakit. Kau kerja setengah mati untuk kasih sama dokter. Kerja setengah mati dapat uang ini untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang benar. Pada waktu saya berbicara dengan saya punya ipar yang belum kenal Tuhan. Teman saya ini langsung potong anak Tuhan. Saya bilang Tuhan mengajarkan kepada kita ini. Langsung yang anak Tuhan ini ngomong apa? Ya itu Alkitab itu sejarah. Dia bilang waduh mati kan. Alkitab ini sejarah dia bilang. Kadang yang tulis itu manusia. Jadi kita tidak bisa percaya. Jadi orang ini yang saya mau injili. Supaya dia percaya kepada Tuhan. Dimasuki oleh orang-orang anak-anak Tuhan yang penyesat. Saya langsung pinggir, saya tidak mau omong. Tapi waktu pulang saya telepon. Kamu ini jadi anti-kris. Saya mau menginjil dia. Engkau potong. Kau bilang firman itu dibuat sama manusia. Dituliskan sama manusia. Gak benar. Ngapain engkau melayani? Dia diam. Saya bilang kamu punya otak sudah dicuci sama setan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekarang ini. Dosa-dosa akhir zaman. Seperti begini. Banyak menyesatkan orang. Mereka kelihatan bahwa mereka ini cinta Tuhan. Padahal mereka di tengah-tengah itu jadi antikris. Kemarin saya pergi di satu tempat. Dia belum di dalam Tuhan. Dia sembahyang nenek leluhur. Dan dia bilang saya tahu ikut Yesus. Saya tahu banyak teman-teman saya ikut Yesus. Tapi jangan sampai kita ikut Yesus, kita sudah dalam Yesus, kita berbuat salah. Itu membuat batu sandungan. Batu sandungan dobel, dia bilang. Lebih baik kalau mau ikut Yesus satu kali. Hidup jadi terang. Jangan menjadi batu sandungan. Tapi kalau banyak anak-anak Tuhan ikut Yesus, omong Yesus, tetapi hidupnya tidak jadi contoh, menjadi batu sandungan. Aduh mati Tuhan, saya tidak bisa omong. Jadi saya mau Injil masuk sama dia. Ya saya bilang itu kan dari manusia. Tapi saya tidak percaya. Dia bilang. Saya tahu itu Yesus. Dia datang ke dunia menyelamatkan kita. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan. Hidup itu ikut Tuhan. Ngomong Tuhan. Sampaikan Tuhan. Tetapi menjadi batu sandungan. Tidak menjadi contoh dan tidak menjadi terang. Saya renungkan. Sekarang saya sampaikan, saya omong. Untuk diri saya. Bukan untuk Bapak Ibu dulu. Untuk Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu yang renungkan diri. Tetapi ini firman. Untuk saya. Maka itu mari. Kita jadi anak-anak Tuhan. Kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Karena satu kali kelak Tuhan datang. Dia tadi itu domba. Dipanggil gembalanya. Langsung datang. Kambing kalau dipanggil sama gembalanya langsung lari. Tapi kalau domba dipanggil sama gembalanya langsung datang. Saya bilang tadi, 20 sekian tahun saya melayani. Dulu jemaat-jemaat Tuhan. Banyak kalau diomongin bisa mau. Sekarang udah gak mau. Gak mau lawan. Ya sudah, kita diam saja. Secara manusia, ya sudah. Memang ini hari-hari ini adalah akhir zaman. Banyak orang melakukan seperti zaman Nuh. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena mereka tidak tahu. Dan saat ini ayatnya ke-40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Menceritakan apa? Orang di ladang, suami istri di ladang, belum tentu suami, belum tentu istri. Ya. Kalau suaminya rohaninya bagus, belum tentu istri bagus.
Belum tentu. Maka itu suami itu harus jadi berkat untuk istrinya. Kalau istrinya bagus, belum tentu suaminya bagus. Maka itu istri harus juga menjadi berkat. Seperti di dalam Mazmur 128. Suaminya takut akan Tuhan, turun kepada istri. Turun kepada anak-anak. Saya melihat, baiklah. Di antara jemaat kita ada beberapa yang masih mereka bisa membawa kemanapun mereka ada, istri harus ada di samping. Kemanapun ada, istri harus di samping. Itu yang benar. Tidak bisa jalan-jalan sendiri. Kalau sudah sampai jalan-jalan sendiri ini sudah something wrong. Ada sesuatu yang tidak benar. Maka itu mari, mohon maaf. Kita jadi anak-anak Tuhan. Waktu Tuhan datang, lihat. Wah Pak Herman ini tidak benar. Kelihatan dia khotbah, kelihatan dia sampaikan firman, tetapi hatinya yang di dalam itu bosok. Tuhan tahu, dia ada di surga, dia tahu dalam kehidupan kita. Oh, ibu gembala ini benar, kelihatan dia tidak khotbah, tetapi hatinya benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Tuhan angkat dia. Saya bingung, loh Tuhan, saya sudah khotbah, saya sudah lakukan segalanya semua. Tapi kenapa istri saya yang diangkat? Kenapa saya tidak? Tuhan bilang, enyahlah engkau. Aku tidak kenal engkau pembuat kejahatan. Jangan kita seperti itu. Jadi kalau ada dua, kalau bisa dua-dua itu terangkat, bergandengan tangan. Satu sama lain terus saling menasihati, saling terus menegur. Guru saya, Dr. Yusuf, Bro, apakah nanti diberkati, sudah dikasih pelajaran apa tidak? Sudah dikasih pelajaran apa tidak? Saya bilang, Om, saya memang tidak kasih pelajaran. Tapi mereka ini sudah banyak mengerti, mereka sudah masuk dalam pelayanan, saya pantau mereka. Kalau dulu kita kasih pelajaran, tetapi sekarang ini kita tidak kasih pelajaran sama mereka. Mereka sudah tahu. Saya percaya Andre senantiasa terus mengiring. Beritahukan terus. Kalian kalau mau bagus, rukun, satu sama lain mengerti, hidupmu bagus. Tapi kalau kalian tidak benar, ya hidupmu susah. Yang susah kan kamu, yang senang kamu. Pelajaran kita kasih. Tapi kadang pelajaran waktu kita kasih hanya lewat saja. Jadi kita harus tahu. Kalau Tuhan datang secara global. Ya, bersama malaikat surga. Juga Tuhan ketemu dengan kita. Pada waktu Tuhan panggil kepada kita. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan. Jangan kita pusing saja di dalam dunia. Memang sekarang hidup ini susah. Susah. Ya, barusan ada orang kirimkan kepada saya, ada satu orang. Dia mengatakan bulan 3, bulan 4, dan saya ada kirim kepada jemaat, akan terjadi global krisis ekonomi. Dunia ini benar-benar hancur. Akan terjadi. Ini bukan menakut-nakuti. Kalau sudah terjadi kesusahan-kesusahan macam begini, bagaimana? Sekarang pemerintah potong anggaran-anggaran semua. Anggaran ini dipotong sekian banyak, anggaran ini dipotong sekian banyak, dipotong. Jadi uang yang beredar karena tidak ada. Dana itu sudah tidak ada. Negara ini minus semua. Kalau sudah tidak ada anggaran, bagaimana caranya? Bagaimana kita hidup ini? Bagaimana kita yang bekerja? Jadi tadi saudara Ronaldi, jadi bagaimana ini uang ini hanya ada mungkin 500.000 atau 500 rupiah. Bagaimana ini nanti? Sudah nanti Tuhan yang punya cara. Benar. Nanti Tuhan yang punya cara. Tuhan tahu kebutuhan-kebutuhan. Justru Tuhan punya cara. Dia buka jalan. Syaratnya kita hidup takut akan Tuhan.
Jangan seperti nenek moyang kita pada waktu zaman Nuh. Jangan. Tapi kita harus jadi anak-anak Tuhan. Yang benar-benar hidup takut sama Tuhan. Bagaimana cara kita bisa takut sama Tuhan? Waktu kita mendengar firman Tuhan. Saya mendengar firman Tuhan pagi waktu saudara Andre. Saya renungkan, iya ya. Tapi saya juga lihat dia menyampaikan tingkah laku dia setiap hari, saya lihat. Engkau sampaikan bagaimana tingkah lakumu. Jadi contoh, jadi teladan apa tidak? Kadang ada tingkah laku juga manusia. Hendaklah kamu sempurna seperti mana kita sempurna. Itu Tuhan perintahkan. Tetapi untuk mendapat kesempurnaan itu ada harga yang dibayar. Maka itu Bapak Ibu, di dalam ayat 42, karena itu Tuhan pesan. Ini Matius yang menceritakan Tuhan pesan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumahmu tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Inilah. Kita tidak tahu kapan itu Tuhan datang. Bapa di surga yang tahu. Kadang kita berpikir, mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ketiga. 1 Tesalonika 5 ayat ketiga. Coba juga kita boleh baca di dalam ayat yang pertama tentang berjaga-jaga. Itu Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, maka tiba-tibalah mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Kadang kita berpikir kita ini aman, posisi aman. Tuhan Yesus itu datang, kita pasti terangkat. Kita tidak tahu. Padahal kita punya kehidupan ini keluar dari relnya Tuhan. Kadang kita berpikir, oh saya aman. Saya semua cukup. Ya, ekonomi saya bagus, semua bagus. Kita tidak tahu, tiba-tiba ada terjadi sesuatu yang membinasakan kita. Saya dengar ini satu cerita. Saya sampai merenungkan ada satu orang kaya yang punya perusahaan ban, pabrik ban. Ini orang cerita karena dia masih keluarga, dalam keadaan sehat. Anaknya ada di Australia, anaknya ada di Seattle di Amerika sana. Dan pada waktu itu bapaknya berpikir, oh aman, keuangannya mapan, semua bagus. Tiba-tiba kok dia merasakan badannya saat itu kok tidak enak. Tidak enak badannya. Dia coba pergi ke dokter. Kenapa dokter kok badan saya tidak enak seperti ini? Dokter mulai diagnosa. Tetapi namanya orang kaya tidak mau. Lari ke Singapura. Dokter sudah mulai lihat. Wah, ini kok ada penyakit, coba dicek. Dicek darahnya semua, padahal dia sehat, semua bagus. Pada waktu sudah dicek semua darahnya, tidak apa-apa, bagus, dia senang. Tapi tiba-tiba Tuhan itu baik, suruh sama dia, coba melalui satu orang, kau cek darah ini lagi. Kenapa badanmu kuning? Kau cek badan ini lagi. Dia dalam keadaan sehat, bagus, semua senang. Tapi pada waktu coba kau cek lagi, dicek ternyata dia sudah stadium 4.
Kaget dia Stadium 4. Laporkan kepada anaknya. Karena punya uang terbang ke Sydney. Langsung di sana dokter bilang tidak ada obat. Tidak ada obat lagi, sudah Stadium 4. Habis itu anaknya dengar yang di Seattle, di Amerika sana. Panggil sini, papa sini. Dia terbang karena punya uang. Berobat di sana 1-2 bulan. Selesai dia pulang ke Indonesia. Setengah bulan sudah wa inna lillahi raji'un. Kadang kita berpikir kita punya hidup ini aman, bagus dan lain-lain. Kita tidak tahu kapan Tuhan mau ketemu dengan kita. Pencuri akan datang pada tengah malam. Sehingga dia katakan, kalau tuan rumah tahu bahwa rumah itu akan diizinkan pencuri datang, pasti dia sudah berjaga-jaga. Tapi dia tidak tahu. Pencuri itu datang. Maka itu kita, sebelum kita mengalami, mendapatkan apa yang Tuhan sudah katakan, hidup kita ini kita berusaha, jaga supaya hidup ini berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup ini berkenan kepada Tuhan, Tuhan janjikan kepada kita. Yeremia 29 ayat 11, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Coba kita melihat Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana damai sejahtera. Bukan disuruh sama bilang rencana kaya, tidak. Damai dulu. Kalau sudah ada damai, waktu kita ketemu masalah, kita tenang. Karena ada roh Tuhan dalam hidup kita. Damai. Ada orang kaya, dia tidak bisa tidur. Dia lari pergi kemana, ke nightclub. Dia minum, dia karaoke, dia main judi. Karena dia kaya. Dia cari itu damai. Di luar tidak ada damai. Yang hanya damai itu bisa datang kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan kepada kita. Dia tidak punya rencana kecelakaan. Rencana Tuhan itu damai. Bapak Ibu, kalau kita damai, Bapak Ibu, tenang, ada sukacita. Ketemu masalah itu kita tidak bingung. Bagaimana ya cara pecahkan masalah ini ya. Nanti tiba-tiba hikmat itu turun, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dengan jalan yang enak. Tapi kalau kita ini tidak ada Tuhan dalam hidup ini, kita jadi Kristen suam-suam yang Tuhan sudah muntahkan kepada kita. Tuhan tidak mau, kita bingung. Ya apa ini hidup ini? Bagaimana ini hidup ini? Takut. Maka itu kita berdoa. Supaya damai ini ada sama kita. Kalau damai ada sama kita, kalau ada Tuhan. Coba kita bayangkan. Ya, seperti kami begini. Tuhan perintahkan, kita jalankan. Tapi kan banyak sekali kebutuhan yang ada. Coba kalau kita tidak ada Tuhan dalam hidup ini, kita akan gelisah. Kita akan bingung, kita akan stres, ya apa ya, bagaimana. Tapi kalau ada Tuhan, ya sudah, kita berdoa. Anak saya bilang, papa tidak usah pikir. Nanti kita kan tidak mungkin, saya tidak pikir. Saya juga harus berdoa, saya harus ambil alih. Bagaimana? Namanya anak. Damai sejahtera berikan. Kita pikirkan, kita berdoa bagaimana. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba minta anak sekolah minggu supaya masuk. Sudah saya akan selesaikan. Nah saat ini kita melihat apa yang disampaikan firman Tuhan pada kita. Dikatakan di dalam ayatnya yang terakhir. Sebab itu, ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga. Ya, saya minta kepada jemaat. Kamu juga saya minta untuk diri saya sendiri. Ya. Siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.
kita harus siap sedia. Karena anak manusia datang. Tidak. Barusan ada satu perwira angkatan laut meninggal. Dan pada waktu itu saya ngomong kepada hambanya Bapak Toga Sirait, Opung, ini meninggal. Ayo kita ke sana, karena saya kenal sama dia. Dulu dia sering kalau waktu habis tugas, dia datang dengan mobil Land Rover, dengan pakaian putih, topi. Dia datang ke kantor saya. Habis dia datang ke kantor saya, selesai dia ganti pakaian, dia keluar lagi. Jalan yang salah. Jadi Opung ini bilang, Pak Herman, dia meninggal langsung dibawa ke luar kota, luar pulau. Dan di sana dikeramasi. Ya sudah, jadi tidak ada sini tidak. Tiba-tiba kemarin dulu teman saya kirim video, dia di sana diadakan di Adiasa. Terus keluarga banyak datang. Saya melihat ada jemaat kita juga ada. Yang satu jemaat pakai kacamata, yang satu tidak pakai kacamata, 2 orang mereka pergi. Oh, ada di sana. Saya lihat, ada mereka. Saya kirim ini video, saya kasih mereka. Saya tanya kepada Opung. Tapi di dalam saya lihat pelayanan ini, di situ pakai semua angkatan laut, pakai baju putih, pakai siop kenegaraan. Wah, saya pikir, saya bel sudah sama Ibu Rita, Bu, Ibu ini mohon maaf Bu ya, manusia ini satu kali saat kan pasti pulang. Ibu ini kalau pulang bagaimana? Apakah kira-kira di Taman Pahlawan nanti ada petugas-petugas dari pemerintah datang angkatan laut? Ya, kalau saya belum tahu karena saya ini belum ada penghargaan. Kalau orang tua suami saya, Bapak Ripa ada. Jadi waktu itu semua dengan kenegaraan. Kalau Pak Toga, saya tanya, saya tidak tahu Pak Toga ada penghargaan apa tidak selama dinas. Lo bayangkan, selama dinas kalau tidak ada penghargaan, mereka tidak layani. Selama dinas, saya tanya sama Pak Toga, mohon maaf Opung, saya bel 4-5 kali tidak dijawab. Waduh, saya harus berjaga-jaga. Karena saya sebagai gembala yang nanti dipercayakan untuk memimpin di dalam kerohaniannya. Saya tanya, dia bilang saya punya penghargaan banyak. Jadi bagaimana kalau Opung? Ya harus nanti dari sana gini. Jadi bagaimana saya ini Opung? Saya bilang, saya dapat kayak macam begini. Atau suruh pakai jas lagi panas kayak gini. Saya ini dah tahan panas. Ya Opung. Dalam hati saya. Tapi saya harus berjaga-jaga. Nanti kalau dipanggil, ketemu kita kan tidak tahu kapan. Ya pasti Opung sudah omong sama saya, Pak Herman, kamu yang melayani. Karena kamu adalah gembala saya. Kamu yang melayani, saya harus siap. Saya kan udah ngerti apa-apa. Jadi maka itu sekarang nanti Opung tolong ajarkan saya. Sampai ada itu video, saya putar terus. Saya putar. Karena apa? Jangan sampai nanti sudah waktunya. Karena manusia kita ini pasti ada waktu, pasti kita pulang. Ya, tidak hari ini, hari besok. Tidak hari besok, hari lusa. Tidak bulan ini, bulan depan. Tidak tahun depan, pasti. Saya harus berjaga. Bagaimana nanti saya harus datang. Kalau kita bukan acara dalam kenegaraan atau bagaimana, ya sudah pakai tangan pendek, dasi, ya sudah ngomong sebentar selesai. Ini tidak, ketemu ini dikelilingi semua dengan angkatan-angkatan. Bahkan kata Opung bilang ada orang-orang yang satu letting dengan dia, yang pensiunan jenderal-jenderal datang ke situ. Kita ketemu dengan orang-orang seperti ini, ya kita tidak perlu takut. Cuma kita harus berjaga-jaga. Ya betul toh Opung, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai waktu Tuhan datang, jangan sampai waktu kita diperhadapkan macam gitu, kita jadi manusia lolo. Saya kirim kepada Andre, kamu lihat ini. Ya, kamu lihat ini, saya kirim. Mereka lakukan
Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulai hari ini ya, kehidupan kita jaga. Betul ini hidup ini susah, tetapi marilah dahulukan Tuhan dengan berkorban semua. Lakukan. Tadi saudara Ivo nyanyi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan taruh di dalam hati saya, kalau Tuhan sudah baik sama kita, apa yang kita bisa balas? Kalau Tuhan sudah baik sama kita, kita nyanyi Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Kalau Tuhan sudah baik kepada kita, apa yang kita balas? Ada ayat Roma 12 ayat 1 dan 2. Apa yang kita bisa balas? Kalau Tuhan itu baik sama kita, Tuhan baik sama kita, mengangkat kehidupan kita, mengarahkan kepada kita yang benar, membukakan pikiran hati kita, dan sampai ini kita sudah besar, dan apa yang kita balas sama Tuhan? Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama, apa yang kita balas? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Kalau Tuhan sudah baik kepada kita, apa? Hari ini kakak ipar saya umur 80. 2 hari yang lalu kakak saya umur 72. Ulang tahun. Jadi saya bilang, kamu sudah sampai sekarang umur 72. Suamimu hari ini umur 80. Ya, tentu umur itu Tuhan yang tolong. Di dalam kehidupanmu Tuhan banyak tolong kamu. Beberapa saat yang lalu anaknya habiskan uangnya. Anaknya diizinkan sekolah di luar negeri di Kanada. Pulang bawa koper dari Vancouver. Ya, habiskan orang tua pun uang puluhan miliar. Sampai rumahnya mau disita, mau di apa semua. Dari orang yang ada di atas, dia turun ke bawah. Tapi Tuhan tolong dia. Karena dia tabur yang baik, ada satu orang. Dengar dia punya masalah. Kau punya masalah ini. Iya, itu hari-hari. Rumahnya sudah harus diambil. Semua hartanya habis. Karena anaknya gadekan semua. Maka itu anak-anak bukan dididik hanya pintar sekolah, tapi dididik takut akan Tuhan. Ini dididik hanya pintar sekolah, pulang S2. Dan saat itu karena dia tabur yang baik, satu orang ngomong, berapa semua kau punya utang? Sekian belas miliar tambah ini kurang lebih 20 miliar. Hari itu juga dia bilang, saya tutup. Langsung dia telepon kepala bank. Ini uang juga saya transfer sekarang ini, jangan disita rumahnya. Itu kan Tuhan sudah tolong. Bayangkan uang 20 miliar. Siapa zaman sekarang yang mau kasih? Tutup. Saya bilang, sekarang kau punya ulang tahun. Ya, apa yang kau bisa balas sama Tuhan? Ya, mungkin kau panggil kami saudara, ayo kumpul berdoa. Oke, bagus. Selesai ini kami pergi. Ya ke sana berdoa. Oke, bagus. Tapi apa yang kau bisa buat lagi? Menyenangkan hati Tuhan. Dia bilang, apa ya? Perhatikan orang-orang susah itu. Oh ya, dia bilang. Saya lihat orang-orang susah. Saya kalau ketemu di jalan, saya lihat ini orang susah, saya kasih uang, mereka datang. Waktu saya datang langsung lari diambil itu uang. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya bilang, kau lihat hari Sabtu pelayanan kita. Kita kasih itu orang makan. Wah, itu kau sudah buat untuk Tuhan. Iya. Jadi dia bilang, sekarang dia bilang, saya suruh beli beras, saya suruh beli gula, saya suruh bungkus bagi-bagi orang.
Apa yang kita bisa balas? Menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Sekali lagi, apa yang kita bisa balas? Menyenangkan hati Tuhan. Ayo anak-anak duduk semua sudah. Menyenangkan hati Tuhan. Ayo Bapak Ibu, mari. Apa yang kita bisa balas? Tuhan sudah tolong kita. Kita punya anak sudah besar. Dulu saya ingat suster kecil. Ya, masih kecil. Kakak beradik berantem. Gak mau sebut anak kembar. Bos, sekarang udah besar. Ya. Apa yang kita bisa balas? Senangkan hati Tuhan dengan pelayanan kita. Senangkan hati Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan, Tuhan sudah senang. Maka itu mari Bapak Ibu. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Ya, ada tubuh dan darah Yesus. Kita lihatin anak-anak, orang selesai sekolah minggu. Pulang sudah bunyi keresek-keresek. Mereka senang. Ya, karena mereka apa? Dapat dari Dila. Dila yang kasih ya. Dila ini luar biasa, dipakai Tuhan terus. Kasih kepada anak-anak. Tetapi anak-anak ini nanti kita akan didik. Kamu datang bukan cari yang seperti ini. Kamu datang cari Tuhan. Ya, oke, jangan bunyi-bunyi itu plastik-plastik lagi. Oke, mari pemusik singer kita akan akhiri di dalam ibadah ini. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Apa yang kita bisa perbuatkan hidup ini untuk Tuhan. Ya, itu Rasul Paulus menasihati. Persembahkan hidup kita ini yang benar. Jangan persembahan yang bercelah, yang benar, yang kudus. Itu yang Tuhan mau. Percaya, kalau kita bisa lakukan ini, itu enak. Jalankan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan pesankan kepada kita.